Ya, bertemu lagi bersama saya Hendara di channel saya Hendara Komik. Hari ini saya mau mereview sebuah game yang sudah saya mainkan. Jadi udah tamat nih 2 seri, yaitu game yang cukup terkenal franchise-nya. Udah mungkin banyak orang yang tahu game ini, yaitu Resident Evil. Dan di video kali ini saya udah main 2 ya, Resident Evil 2 dan Resident Evil 3. Itu semuanya gamenya, wah gila sih, keren banget, keren mampus. Dan ini gamenya terkenal karena udah ada dari zaman-zaman dulu masih PS1 tahun 98 sampai tahun 2000. Ini game legend banget dan di tahun 2017 dan 2020 itu di-remake di versi PS4, PS5 dan tentunya di PC juga ada. Kamu bisa nemuin di Steam, di Epic, di Xbox itu ada semua. Dan 2 bulan ini saya main game itu. Sepertinya bisa selesai dalam waktu 1 bulanan lebih dikit sih. Cuma karena ada beberapa kegiatan bikin konten, jadinya ya tertunda. Nah, buat kamu yang suka game Resident Evil zaman dulu kita kecil di PS1, kamu sangat doyan banget. Pasti kamu sangat cocok banget dengan game Resident Evil yang versi remake ini. Karena dia bisa membawa kenangan kita masa lalu dengan segala hal yang udah di-improvement, enhance dari grafik, dari controllernya, voice actornya, pokoknya semuanya improve-nya luar biasa karena selisihnya hampir kurang lebih 20 tahun lebih atau kurang ya. Ini keren banget. Nah, kalau yang dulu versi yang jadul ya, versi yang masih PS1, saya tuh mainnya di Resident Evil 3 dulu, baru di Resident Evil 2. Pertama kali masuk ke Resident Evil 3, wah itu udah merasakan teror yang luar biasa di tahun 2000-an kecil. Saya mainnya agak telat waktu itu ya. Dikejar nemesis, zombie yang banyak, zaman-zaman segitu tuh luar biasa banget. Sampai dulu pernah diangkat juga di film Jin dan Jun gitu, kalau kalian pernah merasakan masa kecil di tahun 90-an. Nah, di Resident Evil 3 ini yang masih jadul itu ya, yang saya rasakan dulu, wah gila sih, seru banget. Zombinya banyak, pelurunya banyak, senjatanya juga oke-oke. Kita bisa nembak barel juga, meledak, pokoknya penuh dengan action. Nah, habis dari Resident Evil 3, PS1 saya tamat, saya lompat ke Resident Evil 2. Dan saya merasa cukup kesulitan dan cukup merasa bosan di Resident Evil 2 karena dari Resident Evil 3 yang konsepnya banyak zombie, ledakan di mana-mana, action terus, menjadi kayak ini kok tempatnya sepi, pelurunya dikit. Jadi saya merasa kesulitan dan saya sering kehabisan peluru di sana. Akhirnya Resident Evil 2 saya tidak selesai waktu zaman dulu. Cuma main yang versi Leon dan Claire-nya nggak kesentuh sama sekali. Dan akhirnya di tahun ini saya mencoba membeli Resident Evil 2 Remake pertama-tama. Itu saya beli di Steam, harganya diskonan ada di 79.000 sekian, ya 80.000 kembali dikit gitulah. Cuma saya ambil yang versi 100.000, ada tambahan ya sedikit pernak-pernik yang bisa membawa kenangan masa lalu seperti kostum dan background musik dari versi PS1-nya. Alhasil saya main Resident Evil 2 Remake di versi PC-nya, itu saya mulai di versi Claire dulu. Karena dulu saya nyoba di Leon, dan kali ini saya kasih porsinya ke Claire dulu. Ceritanya basically masih sama, cuma ada perubahan-perubahan tentunya. Dan grafiknya luar biasa, dan untuk Resident Evil 2 ini sama seperti yang versi PS1, pelurunya terasa dikit. Jadi beneran manajemen item, manajemen peluru ini sangat saya pikirkan banget. Nah, cuma ajaibnya ketika saya main Resident Evil 2, entah kenapa ketika peluru saya udah habis, saya dapat lagi. Jadi seperti ada seolah-olah sistem dari Resident Evil 2-nya yang tidak akan membiarkan kamu kehabisan peluru, tapi juga nggak ngasih peluru kamu banyak-banyak. Jadi kayak ada limitnya tapi pas aja gitu, dan saya suka. Dan untuk Resident Evil 2 ini yang paling saya rasakan adalah nervous. Tiap kali lihat ruangan baru, tiap kali masuk ke kamar-kamar baru, itu rasanya nervous, mencekam, dan horornya ini paling kerasa. Jadi Resident Evil 2 saya merasa nervous banget. Sampai akhirnya saya bisa menyelesaikan dari Claire, terus untuk second story-nya Leon. Jadi kalau kamu bermain, kamu disuruh memilih salah satu karakter ya. Jadi milih Leon atau Claire. Kalau nanti kamu Claire, second-nya pasti Leon. Kalau Leon, second-nya pasti Claire. Dan ceritanya hampir sama, tapi untuk yang second story-nya dibuat lebih singkat. Setelah itu ada karakter selain The Legendary Claire yang cantik banget.
Kita bahas Claire dulu ya. Awalnya Claire itu saya lihat, ah ini cuma kayak western girl biasa aja. Tapi dilihat lama-lama, cantik juga ternyata coy. Habis itu saya main yang versi Leon, ya Leonnya masih yang versi cute ya. Dan gak se-anime zaman-zaman PS1 dulu. Mukanya udah lebih British, udah lebih natural. Saya suka banget dan itu juga diambil dari model yang orang beneran ada sih sebenarnya. Terus kedua, ada karakter selain Leon dan Claire yang legendary, yaitu karakter Ada Wong. Dan di seri RE2 ini, surprisingly, Ada-nya cantik banget. Serius. Cute, mampus as a Asian girl. I really love it. Pasti semuanya setuju deh kalau Ada Wong di RE2 nih cantik banget. Kisah cintanya Leon ini lebih mendalam ya daripada seri Claire ya. Kalau Claire kan cuma dia hanya mencari kakaknya Chris, terus ketemu sama seorang anak bernama Shirley dan mencoba menyelamatkannya, terus tamat gitu ya. Nah tapi kalau Leon ini dia ada sisi kemanusiaannya, dia ingin membantu orang, dan dia ada sedikit kisah cinta dengan Ada Wong. Walaupun berakhir serasa kayak dikibulin sama Ada. Wah pokoknya untuk segi cerita memang mungkin lebih mendalam si Leon ya, karena melibatkan emosi cinta. Tapi untuk yang cerita dari Claire bagus juga kok. Saya suka banget mau yang kamu main jadi Claire, mau yang pakai Leon itu good semua. Dan ketika tamat, kamu juga masih ada bonus-bonus game ya. Kayak misalkan ada The Legendary Hank yang harus survival mode, itu seru banget. Dan ketika saya main RE2 dan tamat, rasanya saya pingin ada sebuah mode yang dimana saya bisa nembakin, saya bisa ngebantai zombie sebanyak-banyaknya. Cuma nggak ada, dan yang paling deket ya paling yang mode survival, yang playernya itu Hank itu, yang The Legendary Hank itu ya. Nulisnya Hank, bacanya Hank gitu kan. Nah terus gak lama kemudian saya beli lagi Resident Evil 3. Ya ini diskon lagi, harganya ada di 120-an ribu. Dan di sini surprisingly juga bagus dan membawa kenangan saya, memori saya di zaman dulu, di mana RE3 itu masih sama kayak versi PS1-nya dulu. Berlimpah zombie, actionnya banyak luar biasa, senjata di mana-mana, peluru di mana-mana, rame pokoknya. Nah, cuma kritiknya dari Steam yang saya baca di kolom komentar ya, orang-orang merasa ini terlalu mudah, terlalu cepat tamat, dan bisa saya akui, yes. Saya cuma main, dan tiap kali main kan saya live-in ya, itu cuma 5 atau 6 kali live aja tiap malam dan gamenya tamat. Tapi walaupun tamat seru banget RE3, saya mainnya juga asik banget, apalagi RE3 ini memiliki koneksi dengan RE2. Nanti saya jelasin. Untuk yang RE3 ini hanya ada satu karakter, yaitu Jill Valentine, seorang Stars member yang selamat dari RE1. Terus dia di Raccoon City, nggak tahu ya mau ngapain ya itu ya. Terus tiba-tiba kotanya diserang oleh zombie. Jadi misalkan RE2 kamu mulai, itu Raccoon City udah jadi kota zombie. Nah sedangkan di RE3 diawali dengan awal mula outbreak dari zombie itu kemana-mana, ke jalan-jalan, orang-orang pada lari dan masih ada orang lari benerannya juga. Dan ini yang asik dari RE2 dan RE3, ceritanya terkoneksi. Jadi untuk awal cerita, kalau kamu lihat runtutannya, RE3 ini dimulai sebelum RE2 dan selesai setelah RE2. Jadi RE2 ini yang Claire dan Leon itu ada di tengah-tengah dari RE3 sebetulnya. Jadi ada beberapa karakter juga yang bisa kamu lihat ada di RE2 dan ada di RE3. Tapi kamu nggak akan bisa lihat ada crossover ya. Misalkan Leon ketemu Jill atau Claire ketemu Jill atau ketemu Carlos juga tidak bisa. Tapi balik lagi ke RE3, ini kerasa beda dari RE2. Dia kerasa lebih action, lebih kerasa puas kalau kamu mau nembakin zombinya. Dan saya terpuaskan di sana. Dan untuk karakter Jill sendiri, pertama kali saya lihat sih saya nggak begitu srek ya, kayak nggak secantik Claire, nggak se-cute Ada Wong, tapi Jill setelah dilihat lama-lama, cakep juga ternyata. Nah untuk karakter pembantu di Resident Evil 3 ini ada seorang laki-laki, good guy banget, namanya Carlos. Kalau di PS1 dulu rambutnya belah tengah, sekarang rambutnya udah kayak Kamen Rider. Ya maksudnya rambutnya agak gondrong gitu lah, kayak F4 kali ya mungkin ya. Nah si Jill ini mencoba kabur dari serangan Nemesis. Nah Nemesis ini ternyata adalah suruhan dari Umbrella yang ditugaskan untuk memang membunuh Jill Valentine. Kalau di RE2 monster besarnya namanya adalah
Tyrant, dan ada William. Nah, sedangkan di RE3 ini musuh besarnya namanya adalah Nemesis. Kalau kalian lihat artinya Nemesis itu apa sih Bang? Nemesis artinya adalah musuh bebuyutan. Dulu sih saya lihat gitu ya, nggak tahu sekarang di Google kayak apa artinya. Nah ini seru banget actionnya juga, selain kamu bertabur peluru, senjata, Nemesis 3 ini juga datang dengan form yang banyak. Pertama dia datang cuma mukanya ditutupin, terus kedua datang udah bawa bazooka, terus bentuk ketiganya bawa flamethrower, terus jadi kayak model kaki 4, akhirnya di final bossnya jadi model apa itu ya. Pokoknya Nemesis raksasa, itu seru banget pokoknya. Nah, kembali lagi tes yang saya rasakan di RE3 yang banyak peluru, yang di RE2 sedikit peluru. Dan ada orang yang mengatakan bahwa RE2 pelurunya dikit karena RE3. Mungkin bisa dibilang ada benarnya, karena di RE2 kan kebanyakan ada di stasiun RPD-nya, di kantor polisinya. Dan di RE3, Carlos itu sempat masuk ke RPD-nya juga, RPD stationnya sebelum Leon masuk. Nah, jadi itu kayak kamu ketika main di RE2, di Leon itu ada juga tembok yang bolong gitu kan. Nah, waktu di RE3 ternyata yang bolongin itu si Carlos, jadi terkoneksi. Terus juga antara karakter ya, kayak Melvin. Melvin di cerita RE2 itu ceritanya udah kegigit zombie dan dia ngasih pesan kepada Claire dan Leon bahwa jangan sampai kamu ragu ketika kamu bertemu dengan zombie walaupun dia memakai seragam yang sama dengan kita. Jadi langsung tembak aja. Karena kesalahannya si Melvin diceritakan di RE3. Dan ternyata yang menggigit Melvin di RE2 adalah temannya Jill yang menyelamatkan Jill di awal cerita bernama Brad. Yang juga anggota STARS. Dan ini cukup emosional juga di bagian RE3 ya. Si Melvin ini mau nembak si Brad yang udah jadi zombie. Waktu mau nembak, dia bilang sorry. Dan entah kenapa zombie versi Brad ini tiba-tiba juga bilang sorry. Akhirnya di sana Melvin cukup ragu dan dia sempat terdiam selama beberapa saat dan digigit lah di sana. Sangat mendalam. Selain itu juga ada cerita dari Kendo, di mana di RE2 kamu bisa lihat bahwa Kendo ini bersembunyi di sebuah ruangan di Raccoon City bersama anaknya yang udah kegigit tapi lagi proses menjadi zombie. Hampir tuh anaknya dibunuh sama Ada Wong. Cuma dihentikan sama Leon juga. Akhirnya dibiarin aja deh. Dan ternyata di RE3, si Kendo ini juga ketemu sama Jill. Bahkan Jill juga ngajak sih, ayo kita pergi sekarang gitu kan. Cuma si Kendonya gak mau cerita apa-apa gitu. Dia kayak, everything is fine, okay, I will wait here gitu kan, for arrangement gitu. Nah ternyata si Kendo menyembunyikan anaknya yang sudah kegigit sama zombie di dalam ruangannya. Oh my god, the story is really deep pokoknya. Ya, in the end kalau kamu tanya RE2 dan RE3 ini bagus banget sih. Buat kalian yang suka versi PS1-nya, yang ini pasti demen banget. Tapi emang game ini bukan buat semua orang. Pasti banyak orang yang main itu merasa takut, merasa jump scare-nya keterlaluan gitu ya. Ya, memang itu asiknya. Jadi misalkan kamu suka, bakal suka banget. Kalau kamu nggak suka, ya bakal jauh-jauh deh sama game itu. Tapi saya tegaskan lagi buat kamu yang suka franchise Resident Evil zaman-zaman dulu PS, masih PS1, PS2, ini game wajib kamu coba. Nggak bakal nyesel karena it's very damn good. Dan saya mainnya pakai gamepad ini. Walaupun saya sering dihujat ya, mainnya ya pakai mouse sama keyboard dong bang. Masa pakai gamepad? Tapi ya yang penting saya have fun dan gamenya juga tamat dengan sangat seru banget. Jadi segitu review saya dari Resident Evil 2 dan Resident Evil 3 yang saya beli di Steam, dimana kamu juga bisa beli juga sekarang, tapi saya sarankan sih tunggu kayak misalkan sales ya, karena sering banget ada diskon kayak winter sale, summer sale, atau tiba-tiba ada special offering dari Steam, dimana harganya RE2 bisa sampai ke 80.000 kurang, dan untuk yang RE3 ada di 120 ribuan. Ya lebih hemat banget itu, hemat berapa ratus ribu kok kamu belinya waktu sale. Jadi segitu aja review yang bisa saya bagikan tentang Resident Evil 2 dan 3. Saya puas banget sih. Dan saya susah move on dari game itu. Apalagi yang Resident Evil 3-nya ya. Ada Super Dodge yang dimana saya sadari waktu gamenya mau tamat. Jadi chattingan teman-teman waktu saya nge-live main game RE3. Wah itu seru banget sih. Dimana kamu bisa
menghindari semua serangan dari zombie, bahkan dari Nemesis. Bahkan saya bisa membuat Nemesis tertunduk hanya dengan sebuah pisau. Ya pisaunya berapi sih. Oh ya juga, untuk RE3 ini seru banget karena setelah kamu tamat, kamu bisa ngebuka mode-mode kayak misalkan itemnya di unlock, dapat infinity ammo, granate ammo, bisa dapat koin yang bisa nge-heal kamu juga, meningkatin serangan kamu, ningkatin persentasi perfect dodge kamu. Jadi RE3 ini buat saya pribadi lebih seru setelah tamat daripada waktu kamu menjalankan ceritanya. Jadi segitu aja reviewnya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye-bye.